Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang jebakan finansial yang bikin hidup tetap miskin. Kemiskinan bisa disebabkan karena terjebak dalam situasi yang menguras finansial. Apa saja jebakan finansial yang bisa membuat kita tetap miskin? Apa pentingnya mengetahui jebakan finansial ini? Mengetahui jebakan finansial yang bikin tetap miskin dapat membantu kita menghindari keputusan-keputusan keuangan yang merugikan. Dengan paham tentang jebakan-jebakan tersebut, kita bisa lebih waspada terhadap perilaku konsumtif, pengelolaan utang yang tidak bijak, dan kecenderungan untuk melakukan tindakan merugikan yang menjerumuskan kita ke jurang kemiskinan. Yuk simak 10 jebakan finansial yang harus dihindari agar hidup enggak miskin terus. Yang pertama, diskon gede-gedean. Jebakan finansial dari diskon gede-gedean bisa bikin kita tetap miskin. Diskon besar-besaran seringkali membuat kita tergoda untuk belanja tanpa rencana dan membeli barang-barang yang sebenarnya enggak kita butuhin. Diskon besar bisa bikin kita merasa kayak lagi dapat untung gede, padahal malah bikin kita boros loh. Untuk menghindari jebakan finansial, sebaiknya kita tetap punya rencana belanja dan ngerencanain keuangan. Kalau kita terus-terusan tergiur sama diskon, bisa-bisa duit cepat habis buat beli barang yang nggak penting. Intinya, penting banget buat tetap punya kontrol diri dan nggak tergoda sama diskon besar-besaran. Belanja sebisa mungkin sesuai kebutuhan dan rencana, bukan cuma karena tergiur diskon doang. Dengan begitu, kita bisa terhindar dari jebakan finansial yang bisa bikin hidup kita tetap miskin. Yang kedua, cicilan yang tampaknya kecil. Jebakan finansial yang bisa bikin kita tetap miskin adalah cicilan yang tampaknya kecil. Seringkali kita nggak sadar kalau jumlah cicilan kecil itu sebenarnya bisa numpuk jadi beban keuangan yang gede. Cicilan yang tampaknya kecil bisa memancing kita buat lebih sering ambil kredit atau beli barang dengan sistem cicilan, padahal lama-lama bisa bikin kita terjebak dalam hutang yang nggak terkendali. Cara menghindari jebakan ini sebaiknya kita cermat dan teliti sebelum ambil cicilan apapun. Meskipun cicilannya terlihat terjangkau, namun total pembayaran dengan bunga bisa jauh lebih besar dari pembelian secara cash alias tunai. Sehingga kita harus hati-hati dan bijak dalam mempertimbangkan cicilan agar enggak sampai bikin hutang menumpuk dan bikin kita jadi semakin miskin. Yang ketiga, terjebak hutang konsumtif. Terjebak dalam hutang konsumtif bisa menjadi jebakan finansial yang membuat kita tetap miskin. Apa itu hutang konsumtif? Hutang konsumtif adalah berhutang untuk membeli barang-barang yang bukan kebutuhan dan tidak memberikan keuntungan. Uang yang seharusnya bisa dipakai untuk kebutuhan penting malah terkuras untuk membayar bunga hutang. Hutang konsumtif biasanya muncul dari pembelian barang-barang yang sebenarnya bisa ditunda. Ketika kita terlalu sering menggunakan fasilitas kredit untuk hal-hal yang enggak mendesak, cicilan dan bunga yang harus dibayar setiap bulan bisa membuat keuangan kita menjadi tidak stabil. Cara menghindari jebakan finansial ini adalah dengan bijak dalam mengelola keuangan. Sebaiknya pertimbangkan baik-baik sebelum mengambil pinjaman untuk membeli sesuatu dengan cara kredit. Pastikan bahwa penggunaan kredit tersebut benar-benar untuk keperluan yang penting dan produktif. Yang keempat, gaya hidup berlebihan. Jebakan finansial yang bikin tetap miskin adalah gaya hidup berlebihan. Artinya menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya enggak perlu atau di luar kemampuan keuangan kita. Hal ini bisa disebabkan karena terlalu fokus pada penampilan dan ingin terlihat seperti orang kaya. Keinginan ini membuat kita sering melakukan pembelian impulsif dan mengabaikan pengelolaan keuangan yang bijak. Jadinya ada beban biaya hidup yang tinggi yang seringkali melebihi pendapatan yang dimiliki. Misalnya sering menghabiskan uang untuk belanja barang-barang mewah, makan di restoran mahal, atau liburan mewah, padahal kita sebenarnya belum memiliki dana yang cukup. Akhirnya gaya hidup berlebihan seperti ini bisa merugikan keuangan kita dan membuat kita sulit untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Cara menghindari jebakan finansial ini adalah dengan mempertimbangkan kembali prioritas dan kebutuhan hidup. Mulailah dengan membuat anggaran keuangan yang realistis, fokus pada kebutuhan daripada keinginan, dan hindari gaya hidup konsumtif. Yang kelima, hobi belanja impulsif.
Belanja impulsif artinya belanja tiba-tiba tanpa rencana, membeli barang tanpa pertimbangan matang hanya karena dorongan keinginan sesaat. Punya hobi belanja impulsif bisa menjadi jebakan finansial yang membuat hidup kita tetap miskin. Aktivitas belanja yang tidak terencana ini dapat menguras dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lebih penting atau untuk tabungan masa depan. Untuk menghindari jebakan finansial ini, penting untuk memiliki kontrol diri dan membuat rencana belanja dalam bentuk daftar belanja alias shopping list. Buat daftar kebutuhan dan prioritas belanja serta pertimbangkan budget yang realistis. Contoh belanja impulsif adalah memutuskan untuk membeli barang-barang yang sebenarnya enggak kita butuhin hanya karena tergoda oleh harga yang murah. Akhirnya kita menyesal karena uang yang dipakai buat belanja impulsif seharusnya bisa digunakan dengan lebih bijak untuk barang-barang sesuai kebutuhan. Yang keenam, pekerjaan dengan penghasilan rendah. Jebakan finansial berikutnya yang bikin kita tetap miskin adalah terjebak dalam pekerjaan yang berpenghasilan rendah. Pendapatan yang terbatas membuat kita sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita juga akan kesusahan untuk menyisihkan uang untuk tabungan atau investasi. Pekerjaan berpenghasilan rendah juga dapat menghambat kemajuan karir dan pengembangan skill sehingga sulit untuk meningkatkan taraf hidup dan mendapatkan peluang yang lebih baik. Cara menghindari jebakan finansial ini adalah dengan mencari peluang pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan. Upgrade diri agar dapat membuka pintu menuju pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Mencari pekerjaan dengan penghasilan lebih baik adalah salah satu cara keluar dari lingkaran kemiskinan. Yang ketujuh, menunda-nunda menabung. Siapa nih yang suka menunda-nunda menabung? Besok aja dah menabungnya, bulan ini lagi banyak pengeluaran. Dan gitu seterusnya sampai akhir tahun ternyata baru sadar kalau nggak punya tabungan sama sekali. Menunda-nunda menabung dapat menjadi jebakan finansial yang membuat hidup kita tetap miskin loh. Uang yang seharusnya bisa ditabung malah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau keinginan konsumtif. Cara menghindari jebakan finansial ini adalah dengan membiasakan diri untuk menetapkan sebagian pendapatan bulanan untuk ditabung sejak awal. Mulailah dengan menetapkan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang seperti dana darurat, liburan, atau investasi untuk masa pensiun. Mungkin hari ini emang nggak terlihat manfaatnya, tapi percaya deh, menabung akan sangat bermanfaat suatu hari nanti di masa mendatang. Yang kedelapan, penipuan berkedok investasi. Jebakan finansial yang membuat kita miskin adalah penipuan berkedok investasi. Zaman sekarang ada banyak sekali kasus penipuan berkedok investasi. Yang perlu kita ketahui adalah investasi tidak akan membuat kita kaya mendadak. Nah, jika ada investasi yang menjanjikan menjadi orang kaya dalam waktu singkat, ya perlu diwaspadai. Cari tahu dengan baik apakah investasi itu emang benar investasi atau penipuan berkedok investasi. Jangan sampai uang yang sudah dikumpulkan dengan susah payah malah hilang hanya karena tergiur iming-iming imbal hasil besar dalam waktu singkat. Investasi adalah salah satu cara membuat uang bekerja untuk kita. Imbal hasil investasi ada yang rendah, ada yang tinggi, sesuai dengan tingkat resikonya. Jika penghasilan masih rendah, cobalah untuk upgrade diri dulu ya. Jangan sampai kita terjerumus dalam jebakan finansial karena kena penipuan berkedok investasi dengan iming-iming imbal hasil yang besar. Jadi, tingkatkan pengetahuan tentang cara menginvestasikan uang dengan benar agar tidak terjerumus dalam jebakan finansial yang membuat kita jadi semakin miskin. Yang kesembilan, terjebak hutang karena hal darurat. Jebakan finansial yang membuat kita miskin adalah terjebak dalam hutang karena ada kejadian darurat. Situasi darurat seringkali muncul tanpa peringatan. Contoh situasi darurat adalah saat kehilangan pekerjaan, darurat medis, perbaikan kendaraan, atau bencana alam. Jika tidak punya tabungan dana darurat, keadaan darurat ini memaksa kita mengambil pinjaman atau menggunakan kartu kredit untuk menutupi biaya yang tak terduga tersebut. Kondisi ini memberi kita beban hutang yang tinggi. Hutang yang diambil untuk keadaan darurat bisa membuat kita sulit keluar dari lingkaran hutang dan bikin hidup tetap miskin. Cara menghindari jebakan finansial ini adalah dengan membangun dana darurat yang cukup untuk menanggapi kejadian tak terduga.
Mulailah dengan menetapkan persentase pendapatan bulanan untuk disimpan dalam tabungan darurat. Kumpulkan dana darurat yang sesuai dengan kondisi finansial kita masing-masing, misalnya 3 kali sampai 6 kali total pengeluaran per bulan. Dengan adanya dana darurat, kita tidak akan terjebak dalam hutang saat hal darurat terjadi. Yuk kita lanjut ke poin yang ke-10, yaitu mengandalkan warisan. Ini adalah jebakan finansial yang bikin hidup miskin yang terakhir kita bahas, yaitu mengandalkan warisan. Hal ini menunjukkan kurangnya kemandirian finansial. Bergantung pada warisan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masa depan dapat membuat kita kehilangan kontrol atas keuangan pribadi. Kalau warisannya banyak dan nggak bakalan habis 7 turunan sih nggak masalah ya. Tapi kalau warisannya sedikit, ya hanya mengandalkan warisan akan membuat kita tetap miskin. Bergantung pada warisan dapat membuat kita menunda untuk bekerja keras meningkatkan penghasilan sendiri. Warisan tidak selalu dapat diprediksi loh. Bergantung sepenuhnya pada warisan dapat membuat kita terjebak dalam ketidakpastian finansial. Cara menghindari jebakan ini adalah dengan fokus pada pengelolaan keuangan sendiri tanpa bergantung pada warisan. Mulailah dengan membuat rencana keuangan pribadi termasuk pembuatan anggaran, tabungan, dan investasi untuk mencapai tujuan finansial. Jika mengandalkan warisan terus-menerus, kehidupan finansial akan tetap stagnan dan miskin. Well, itulah 10 jebakan finansial yang membuat tetap miskin. Apakah Anda punya pemikiran tentang jebakan finansial lain yang bikin kita tetap miskin? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.